Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salamnya yang kompak, gantian. Saya yang ngomong, ibu-ibu yang dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajmaihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah. Yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj Musalla Baitul Amin. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak RW, Bapak LMK, dan jajaran Kelurahan Pademangan, ibu-ibu, para ketua majelis taklim, hadirin wal hadirat jamaah yang kita semua mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak, mic lain ditutup semua. Ya, bassnya dikurangi sedikit, lawannya dikurangi sedikit. Ya. Para kiai, para ibu, para bapak yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur pertama kita panjatkan kepada Allah dengan sama-sama kita membaca hamdalah alhamdulillah atas berkat rahmat dan izin Allah. Malam ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam ini kita yang duduk, kita yang hadir malam ini berharap dan berdoa mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para kiai, singkat saja, saya tidak akan panjang lebar. Saya mohon waktu kepada para bapak, para ibu. Izinkan saya menyampaikan hanya 15 menit saja. Insya Allah yang singkat ini bisa untuk bekal kita dunia wal akhirat. Amin. Kalau di TV One Bu, jadwal saya hanya 12 menit sampai 12 menit. Insya Allah di kampung muka ini saya tambahin 3 menit, jadi 15 menit cukup untuk kita ngaji malam hari ini. Yang pertama, kita niatkan berangkat kita dari rumah ke sini, kita niatkan dalam rangka menuntut. Karena barang siapa orang yang keluar dari rumahnya lalu dia duduk di majelis ilmu, maka malaikat akan membentangkan sayapnya. Innal malaikata laqadu ajnihataha. Malaikat itu akan membentangkan sayapnya kepada orang yang duduk di majelis ilmu ridho, karena malaikat ridho dan malaikat memintakan ampun untuk kita semua. Amin. Kalau niatnya ngaji, maka insya Allah nanti pulang dari sini kita bersih tanpa dosa. Amin ya Rabbal Alamin. Jika kita bicara tentang sejarah Isra Mi'raj, maka sampai jam 2 malam nggak kelar
kelar Bu, sampai jam 2 malam nggak selesai karena begitu banyak jika kita bahas satu persatu. Di sini biasanya pengajian sampai jam berapa biasanya? Jam berapa? Jam 10. Oh, jam 12. Jam berapa? Jam 2. Mana kira dangdut 2 apa? Peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang agung. Setiap bulan di dalam Islam pasti punya makna, ya Bu. Ini bulannya udah masuk bulan apa nih? Bulan apa nih? Sya'ban. Kemarin udah memperingati, kita berdoa di malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ini menjadi mulia bukan karena bulannya, tetapi karena peristiwa yang terjadi di bulan ini, maka bulan Sya'ban menjadi mulia. Apa peristiwanya? Yang pertama, di bulan Sya'ban itu ada namanya nisfu Sya'ban. Yang kedua, bulan Sya'ban menjadi mulia karena di bulan Sya'ban ini doa Rasulullah Muhammad SAW dikabulkan oleh Allah. Permintaannya memindahkan kiblat yang tadinya kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, dikabul oleh Allah, kiblatnya berpindah ke Mekah Al-Mukarramah. Itu terjadi di bulan Sya'ban. Di bulan ini dulu. Kalau orang Jawa, orang Sunda bilang bulan ini bukan Sya'ban, tapi disebut dengan bulan apa namanya? Rawah. Kenapa disebut dengan bulan Rawah? Karena para wali-wali Allah mendorong, ayo orang kampung muka di bulan Sya'ban ini kita kirim arwah. Kita kirim arwah, kirim doa kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Untuk kakek kita, untuk nenek kita doakan di bulan Sya'ban ini dalam rangka bentuk kesolehan seorang anak terhadap orang tua. Karena orang yang masuk di bulan Ramadan, bulan puasa, dia masih punya salah sama orang tuanya, maka puasanya nggak diterima sama Allah. Bu, orang yang puasa di bulan Ramadan, dia masih punya salah sama orang tuanya, maka puasanya nggak diterima sama Allah. Dengar enggak? Dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia masih punya salah, seorang istri masih punya salah sama suaminya, puasanya tidak diterima oleh Allah. Dia minta maaf sama suami. Orang perempuan, seorang istri yang masuk di bulan Ramadan masih punya salah sama suaminya. Kira-kira ibu-ibu punya salah sama suami? Punya banyak. Apa salahnya? Suka ngomelin suami. Ada nggak di sini suka ngomelin suaminya? Ada nggak? Oh, nggak ada. Nggak ada lagi ngaji. Oh, pulang ke rumah. Minta maaf sama suami, abang maafin saya bang, barangkali saya suka ngomelin abang. Ya, berani nggak minta maaf begitu? Berani nggak? Nggak percaya. Ada juga enak aja. Suami gue terus kelaya abang, saya enak-enak. Ya tahu lah, gue juga begitu. Maka bulan ini disebut dengan bulan Sya'ban, dengan bulan Rawah, karena kita diperintah oleh para wali untuk mengingat jasa orang tua. Karena masuk bulan Ramadan, kita minta maaf sama orang tua. Kalau orang tua kita masih hidup, minta maafnya gampang apa susah? Kalau orang tua masih hidup gampang, karena yang namanya orang tua itu pasti sayang sama anak, betul? Yang namanya orang tua, apalagi seorang ibu, sayang kepada anaknya luar biasa, betul? Jangankan benernya anak, salahnya anak aja pasti dibela, betul? Itu hebatnya
seorang ibu. Anak salah dibela, apalagi anaknya benar. Saya kalau malam ceramah tambah malam tambah ngamuk. Soalnya saya makannya belum kenyang dahulu. Orang tua apalagi seorang ibu kasih sayangnya kepada anak luar biasa, betul? Kalau masih hidup gampang minta maaf karena kasih sayang seorang ibu itu tidak ada bandingnya, betul Bu? Makanya kita saya paling hormat sama ibu saya. Siapa orang yang hormat kepada ibunya, sayang kepada ibunya, berbakti kepada orang tuanya, kepada ibunya, maka pasti kata Allah orang itu akan menjadi orang mulia. Amin. Makanya pengajar Roma Irama punya lagu begini, hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air. Saya nggak menyebut nggak, saya lagi nungguin susu gratis ini Bu. Darah dagingmu dari air. Ngomong susunya itu apa sih? Darah dagingmu dari air, jiwa ragamu dari kasih. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada. Masya Allah, doa ibumu dikabulkan dan kutukannya jadi kenyataan. Bila kau sayang Pak pada istrimu, lebih sayanglah sayang kepada ibu katanya tidak mampu dikalahkan sayang kepada istrinya. Nyatanya di tahun di akhir zaman begini banyak seorang ibu diusir dari rumahnya karena punya mantu gak ngerti agama. Betul, betul. Ini ngomong betul semangat nih kenyataannya. Seorang suami bisa sering kalah sama bininya, betul. Emang Ustaz berani sama si bininya? Sama sih, gak takut. Iya emang begitu. Makanya jangan lupa nih, pulang ceramah, pulang pengajian, kiai itu dibawain berkat pulangnya. Buat apaan? Alasan sama bini. Kalau habis ceramah nggak dikasih berkat, bini kita nanya, Bang dari mana habis ceramah? Di mana? Di kampung muka. Ada berkatnya nggak? Nggak ada. Ngaji ceramah apaan? Domelin. Makanya saya doain malam ini yang pahalanya paling gede adalah orang yang mau masukin berkat ke mobilnya dia ini. Bila kau sayang Pak pada istrimu, lebih sayanglah. Seorang suami punya istri, punya ibu. Istrinya dipakein gelangnya gelang emas, cincinnya, gelangnya, kalungnya, giginya. Bininya dikasih gelang emas, dikasih cincin emas, dikasih kalung emas, emaknya dikasih gelang karet. Ada kayak gitu di sini, ada nggak? Tidak akan menjadi mulia tanpa kita memuliakan orang tua kita, tanpa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Saya jamin nggak akan jadi orang mulia. Tapi siapa yang hormat sama orang tuanya, mendoakan orang tuanya, terutama kepada ibunya, saya
saya doakan dia pasti mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ustaz, kenapa sih kita sebagai seorang anak itu harus hormat kepada orang tua, harus sayang kepada orang tua? Saya jawab karena kita tidak akan mampu membalas jasa orang tua. Betul? Mau pakai balas jasa apa? Apalagi jasanya seorang ibu. Masya Allah, yang namanya ibu itu, saya mau nanya, yang hamil emaknya atau bapaknya? Yang nyusuin emaknya atau bapaknya? Yang melahirkan emaknya atau bapaknya? Begitu lahir saya mau tanya, bin bapaknya atau bin emaknya? Emaknya kemana? Bu, anak ibu bin bapaknya atau bin emaknya? Kenapa bin bapaknya? Hah? Kenapa? Yang buat emang ibu lagi bikin. Bu, nah ini cerita Syaban dulu nih. Syaban aja panjang, nanti baru Rajab ibu ya. Kenapa bin bapaknya nggak bin emaknya? Woi, mau jawab apa yang bikin? Emang mau enggak? Kalau sama-sama bikin. Kenapa bin bapaknya? Saya jawab karena ibu itu kata Al-Quran, seorang wanita itu bisa hukum harsul lakum faktu harsakum anasyitum wa qaddimu li anfusikum. Wanita itu, seorang ibu itu ibarat sawah ladangmu. Ibu-ibu itu sama dengan sawah. Oi, sawah. Kalau kata almarhum ayahanda saya, almarhum Deda Suyadan, orang perempuan seorang istri itu ibarat cetakan. Ngerti cetakan? Suami itu bibitnya, istri itu cetakannya. Bibitnya hebat, bibitnya bibit kiai, bibitnya bibit wali, bibitnya bibit habib sekalipun, api cetakannya mencong semua. Cetakannya dari lampu mencong semua. Karena bapak itu bibit, ibu itu cuma nampung, cuma cetakan, maka binnya pasti bin bapaknya, bukan bin ibunya. Paham bu? Paham bu? Karena ibu ini yang bisa mendidik anak-anaknya luar biasa. Seorang ibu yang melahirkan, yang mengandung, yang hamil, ketika hamil berat apa berat? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding kau menyusui, mengandung lagi, melahirkan, menyusui, metong, nyusui. Udah gitu ibu saya anaknya 12 bu. Alhamdulillah. Kalau kiai rata-rata anaknya banyak. Alhamdulillah. Kenapa kiai anaknya banyak? Karena kiai pakai sarung dulu. Makanya ciri orang NU, ciri kiai NU pasti pakai sarung. Kalau kita sholat pakai sarung enak apa lega? Lega apa enak? Nih kalau orang laki-laki kalau sholat, maaf, kalau sholat jangan rapat-rapat, agak lebaran dikit. Kenapa? Takut lato-latonya kejepit. Ini fikih. Kalau orang perempuan kalau sholat jangan lebar-lebar mak, jangan lebar-lebar sholat begini. Yang rapetan dikit. Kenapa? Takut masuk angin. Dari atas nggak masuk, dari bawah nggak masuk. Kenapa GNU pada pakai sarung? Sebab GNU mengerti tentang demokrasi kebebasan, betul? Belum lama kita adakan pemilu, pilpres dan pileg, betul? Berapa calonnya? 3 calon, 1, 2, dan 3. Ulama NU harus mengerti demokrasi, bebas, tidak boleh memaksakan kehendak untuk memilih salah satu pasangan paslon, betul? Makanya
pada pakai sarung. Kenapa? Menunjukkan demokrasi kebebasan. Sebab Kiai NU tahu demokrasi kebebasan, Kiai NU ngerti di dalam sarung ada bocahnya. Kita kalau sholat pakai sarung enak apa lega? Jawabannya enak apa lega, Pak? Lega. Begitu sholat Allahu Akbar, begitu ruku Allahu Akbar. Kata Kiai Etong baca di dalam sarung. Lu mau ngalor sono, mau ngidul, mau ke kulon, mau ke wetan, mau diputar-putar, bebas terkendali. Itu ciri Kiai. Sallallahu Nabi Muhammad, Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa kita harus selalu ingat dan berbakti kepada orang tua? Kalau orang tua kita masih hidup, gampang minta maafnya, ya Bu ya. Tapi kalau orang tua kita sudah meninggal, bagaimana cara meminta maafnya? Ziarahi kuburannya, doakan orang tua kita di nisfu Sya'ban, di bulan Sya'ban ini. Orang pada kirim doa, bikin selamatan, mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia dalam rangka bentuk kesolehan sebagai seorang anak, bahwa kita wajib berbakti kepada orang tua bukan hanya ketika orang tuanya masih hidup, tapi berbakti kepada orang tua. Orang tua sudah meninggal dunia pun kita masih punya kewajiban berbakti. Dengan cara apa? Datang ziarahi kuburannya, kita doakan orang tua kita, semoga Allah ampuni dosa-dosanya. Amin ya Rabbal. Maka disebut dengan bulan Rawah, bulan Sya'ban. Ya Bu ya? Paham ya? Paham ya? Yang kedua, apa kaitannya Sya'ban dengan Rajab? Rajab dengan Sya'ban punya kaitan yang kuat. Apakah ini dianjurkan oleh Rasulullah mendoakan orang tua yang sudah meninggal dunia? Baik. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang agung, peristiwa yang besar yang terjadi pada diri Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Haram. Tempatnya di mana? Di Mekah. Mudah-mudahan yang malam ini berkumpul ngaji malam ini, saya doakan mudah-mudahan pada cepat berangkat haji. Minimal bisa cepat berangkat umrah. Kalau pengen cepat berangkat haji, banyak-banyakin baca surat Yasin. Belum berangkat Ustaz, baca surat Waqiah. Belum berangkat Ustaz, surat Rumah. Surat, punya nggak suratnya? Karena orang bisa berangkat haji atau umrah, itu Allah yang punya kuasa. Man istata'a ilaihi sabila. Allah yang memberikan kemampuan dan kekuatan. Saya punya saudara di Jawa Timur, cuma jualan pisang bisa berangkat haji. Amin. Jualan pisang sepohon-pohonnya, sekebun-kebunnya. Jualin semuanya. Dari Masjidil Haram yang ada di Mekah Al-Mukarramah, Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, saya pernah ke sana. Saya bukan katanya, tapi saya pernah datang ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina itu, Masya Allah, saya 2017 Kiai datang ke Palestina. Begitu masuk Palestina, saya lewat jalur Tabah. Saya masuk ke Palestina, saya sholat ke Masjidil Aqsa, saya sholat ke Masjid Arwah, saya sholat di kiblat pertama. Begitu masuk ke Palestina, Masya Allah, saya lihat orang Palestina, Bu, yang cowoknya ganteng-ganteng banget, yang ceweknya cakep-cakep, cantik-cantik, persis kayak ibu orang kampung muka itu. Persis, cuma bedanya tipis. Bedanya tipis. Kalau orang Palestina nasabnya bersambung dari Sarok, Siti Sarok. Siti Sarok itu hidungnya mancung-mancung, bibirnya tipis-tipis. Orang kampung muka, bibir mancung. Orang Palestina hidungnya mancung, bibirnya tipis. Orang kampung muka, bibir hidungnya jangan pesek, tipis. Jangan pesek, tipis. Saya ke Palestina, saya ziarah ke kubur Nabi Sulaiman.
Nabi Sulaiman dikuburkan di Palestina, Nabi Yakub di Palestina, Nabi Ishak di Palestina, Nabi Yusuf di Palestina, Nabi Daud di Palestina, Nabi Zakaria di Palestina, Nabi Yahya di Palestina, Nabi Ibrahim pun adanya di Palestina. Ada di Palestina. Saya ziarah ke kubur Nabi Sulaiman alaihissalam. Masya Allah, bu. Kuburan Nabi Sulaiman sepi, nggak ada orang. Kenapa? Nggak boleh orang Palestina datang ke sana. Karena saya tamu, saya bisa masuk ke kubur Nabi Sulaiman. Sepi, saya sampai bisa mencium kelambu Nabi Sulaiman kuburannya dan memegang itu ranjang kuburan Nabi Sulaiman. Sepi, nggak ada orang. Nabi Sulaiman itu padahal hadirin seorang nabi sekaligus rasul sekaligus raja, penguasa dunia. Ada 4 penguasa dunia, yang 2 kafir, yang 2 muslim. Yang kafir namanya Namrud, yang kedua namanya Syiddat bin Ad. Syiddat bin Ad ini punya kerajaan, disebutkan di dalam Al-Quran kerajaannya namanya kerajaan Iram. Iram Datil Imad allati lam yukhlaq misluha, apa enggak? Misluha fil bilad. Kerajaan Iran dipimpin oleh raja kafir namanya Syiddat bin Ad. Syiddat bin Ad ini anak ceweknya 6.000. Anak ceweknya, bininya 4.000. Bininya 4.000, kapan dia pakai sempaknya dulu? Itu bermain menurut. Yang 2 muslim, satu namanya King of Solomon, Raja Sulaiman, penguasa dunia. Penguasa dunia. Nabi Sulaiman bininya 700. Nabi Sulaiman. Bukan dalam tafsir, semua tafsir mengatakan Nabi Sulaiman istrinya 700. Hebatnya Nabi Sulaiman, bininya 700 semalam mampu digigir semua. Katanya minum jamunya di Pademangan. Yang kedua namanya Iskandar Zulkarnain. Saya ziarah ke kubur Nabi Sulaiman, saya ziarah ke kubur Nabi Daud, saya ziarah ke kubur Nabi Yusuf alaihissalam. Mengapa Rasul Muhammad diisrakan oleh Allah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? 5 menit saya jelaskan selesai. Amin. Orang ceramah mah gak usah lama-lama. Lama kalau sebentar amplopnya sama aja. Tambah udah dilem. Saudara Nabi Muhammad, saudara Nabi Muhammad. Kita ngaji ya Bu ya. Maka kalau kita ceramah tidak membahas sejarah Nabi nggak ada pahalanya. Apalagi bahas politik nggak ada pahalanya. Nggak ada. Udah jangan pada ribut 01, 02, 03 siapapun yang jadi itu presiden kita. Betul? Emang kalau dia yang jadi apaan? Udah akur kompak, nanti terawih kita kumpul bareng ya. Di sini kalau terawih itu biasanya yang laku yang cepet apa yang cepet? Yang cepet apa yang gesit? Yang cepet ya, yang laku ya. Tapi hati-hati, saya pesan kepada imam musholla, kalau imamin terawih jangan terlalu cepat. Kasihan nenek-nenek. Teror, onderdil, shockbreaker pada hancur semua. Saya punya ustadz di pesantren saya di Al-Wasilah, Masya Allah, orang Madura, agak sombong dikit orangnya, baru lulus pesantren. Kiai, saya aja ngimamin terawih. Baik, oke. Tapi saya bilang kalau ngimamin terawih jangan cepat-cepat. Enggak, Kiai, saya udah biasa cepat. Ya udah kesana. Dia baca kuliah nggak selesai-selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata saya ngapa lu badut-badut aja. Wala anak itu ma'abatun, wala antum itu ma'abud, wala anak itu ma'abatun, wala antum badut-badut. Makanya jangan cepat-cepat gimanin terawih, sedang-sedang saja. Yang penting bisa menikmati. Saya mau terawihnya 20, silahkan. Saya mau 8 aja, monggo, nggak masalah.
Indonesia, betul? Kita nggak sadar kalau kita nggak kompak hancur, betul? Saya datang ke kuburan Nabi Musa, ada program namanya program Jericho 2000. Program Jericho 2000 Islam Indonesia dengan cara apa? Jejelin anak muda kita, anak-anak kita dengan narkoba, betul? Itu penyakit yang sangat berbahaya. Orang pakai narkoba, otaknya konslet, betul? Kalau udah konslet nggak ingat apa-apa, dia maling, dia bunuh, melawan sama orang tuanya, betul? Maka malam ini berdoa, mudah-mudahan Allah selamatkan anak-anak kita, amin. Ya Rabbal. Jam berapa nih udah? Jam berapa nih? Udah saya lihat jam saya sendiri. Mengapa Rasulullah Muhammad diisrakan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Satu, karena Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat pertama umat Islam. Tadi saya sudah bilang ya, pemindahan kiblat terjadi di bulan Sya'ban, tapi Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat. Kiblat pertama dulu, ketika kita dulu para nabi dan rasul sholat itu belum menghadap ke Ka'bah, belum menghadap ke arah Masjidil Haram, tapi para nabi dan rasul ketika sholat menghadap ke arah Palestina. Rasulullah Muhammad diperlihatkan kiblat pertama umat Islam. Rasul sholat 17 bulan menghadap ke Palestina, lalu Rasul dikatain, apa katanya? Muhammad kok bawa ajaran baru. Satu, bawa ajaran baru tapi nggak punya kiblat. Maka Nabi Muhammad nangis, ya Allah, aku minta kiblat. Nabi Muhammad berdoa. Bagaimana cara doa Nabi? Nabi kalau doa tangannya diangkat ke atas, lalu wajahnya dibolak-balikan ke atas lagi, bolak-balik. Ini cara Nabi doa. Dia berikan oleh Allah, qadara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi minta sama Allah membolak-balikan wajahnya ke atas turun lagi, ke atas turun lagi. Ibu-ibu kalau doa pengen dikabul oleh Allah, begitu caranya kayak Nabi. Tangannya diangkat, wajahnya diangkat ke atas langit. Ustaz, saya pengen punya motor dong Ustaz. Doa minta sama Allah pasti dikasih. Tapi saya bisanya doanya nggak bisa pakai bahasa Arab Ustaz, pakai bahasa kampung muka. Angkat tangan pengen pindah punya motor. Allahumma inna nas'alukal honda ya Allah, wa yamaha ya Allah, wa mi'ra ya Allah. Pengennya sama NMAX ya Allah. Tetangga pada punya PJN ya Allah. Tidak ada doa seorang hamba yang tidak dikabul oleh Allah, tidak ada. Semua doa dan permintaan kita pasti dikabul oleh Allah, pasti. Cuma kita kadang-kadang nggak yakin kalau Allah mengabulkan doa-doa kita, betul? Dengan percaya nih Allah ngabulin nggak ya Allah? Tidak ada doa yang tidak dikabul oleh Allah. Kata Nabi, inna rabbakum hayyun karim. Allah itu Tuhan yang maha pemalu. Apa yang dimaksud dengan pemalu? Allah itu malu. Kalau malam ini ada orang kampung muka duduk di majelis ilmu, di hatinya dia berdoa bermohon kepada Allah, maka Allah berfirman, aku malu jika doa-doa orang kampung muka tidak aku kabulkan. Amin. Punya malu, malunya itu malu, gengsi dong. Sorry ya. Allah itu maha kaya, Allah itu maha ghani, al-ghaniyul mughni, maha kaya, terkaya. Masa orang kampung muka minta nggak dikasih? Kata Allah, sorry ya. Gengsi kata Allah kalau nggak dikasih. Dikasih semua permohonan itu, silakan minta. Malam ini pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Minta apa? Sehat, mudah-mudahan sehat. Amin. Minta apa lagi? Hah? Minta kandungan. Ya, nanti saya ajarin kalau pengen punya kandungan. Nanti diajarin sebagaimana doanya Imran dan anak. Tua mandul nggak bisa punya anak, Allah kasih. Ya. Nah, minta apa lagi? Bebasin utang-utang, bebasin utang-utang ya. Mudah-mudahan yang nanti malam ini nggak punya utang semua. Amin.
banget aminnya. Curiga saya. Ya punya utang enggak, kreditan punya ya Bu ya. Sebab zaman sekarang zaman kredit, motor kredit, mobil, panci, baju, suami. Masa suami dikredit? Apa tujuan Allah mengisrakan Rasul Muhammad? Satu, diperlihatkan kiblat pertama umat Islam. Saya lihat datang, saya masuk ke kiblat pertama umat Islam, sebuah batu besar, batu namanya Dome of the Rock, batu bergantung. Di situ ada bekas telapak kaki Rasul Muhammad yang sebelah kiri, ada di situ. Saya selesai sholat di bawah, saya menggosok bekas telapak kaki. Ada bolongannya, cuma bisa di apa namanya? Kata orang Jerman namanya digerayang. Ngerti nggak gerayang? Di sini ada orang Jawa nggak? Ada orang Jawa nggak? Orang Sunda? Orang Jawa? Oh nggak. Saya meraba bekas telapak kaki Rasul Muhammad yang sebelah kanan. Orang pada meraba, saya raba tuh, saya raba, saya gosok-gosok, saya bolak-balik, saya potong cepet. Saya cium, masya Allah, bekas telapak kaki Rasul Muhammad yang sebelah kiri, yang sebelah kiri, saya cium bekas telapak kaki Rasul Muhammad, baunya harum, wangi. Bekas telapak kaki Rasul Muhammad yang sebelah kiri, bekasnya aja baunya harum. Coba telapak kaki orang kampung muka, bau apaan? Karena keringatnya Rasulullah Muhammad itu baunya harum. Lam yahtalim qantutaha, apa enggak? Mutlaqan abadan wa ma tasha'a ba'atan fi mada zamani ya habibi. Rasulullah Muhammad itu manusia mulia, namanya mulia disejajarkan dengan nama Allah, ya Bu ya. Di mana ada nama Allah, di sampingnya pasti ada nama Muhammad, betul gitu? Jasadnya mulia, baunya harum, ruhnya mulia, umatnya pun orang kampung muka, umat Muhammad menjadi umat yang mulia. Amin. Apa kehebatan umat Rasulullah Muhammad? Sebesar apapun dosanya umat Rasulullah Muhammad, sedurjana apapun perbuatan yang pernah dilakukan oleh umat Rasulullah Muhammad, selagi dia masih mau minta ampun kepada Allah, maka niscaya seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Umat Rasulullah Muhammad umat terbaik, umat sahabatul rahmah, umat yang banyak dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad namanya mulia, jasadnya mulia. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa ma tasyaaba aslan fi madaz zamani. Rasul Muhammad itu punya khasais. Ngerti khasais? Khasais itu kekhususan yang ada pada diri Rasul. Apa? Satu, Nabi Muhammad nggak pernah mimpi jorok, nggak pernah mimpi, atau bahasa kitanya, bahasa fikihnya ihtilam. Ihtilam itu mimpi keluar sperma. Rasul nggak pernah. Bapak-bapak suka nggak mimpi keluar sperma? Pasti orang laki-laki pasti mimpi. Jangan sering. Pasti ya. Karena cirinya orang ketika balik itu pasti keluar sperma melalui mimpi. Itu cirinya balik ya. Ihtilam, mimpi. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi keluar sperma. Dia pernah mimpi dulu. Yang kedua, wa matasya'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah Muhammad itu seumur hidupnya tidak pernah angop. Ngerti enggak angop? Apa angop bahasa Sunda non? Angop. Hah? Muak. Rasulullah Muhammad seumur hidupnya tidak pernah menguap. Orang kampung muka nguap apa enggak? Nguap. Minhud dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi al-hasani. Rasulullah Muhammad itu
itu semua binatang, binatang buas ataupun binatang yang tidak buas, semua nurut sama Rasulullah Muhammad. Lalu Rasulullah Muhammad itu badannya tidak pernah ditemplokin laler, nggak pernah. Badan Rasulullah Muhammad yang mulia ditempelin laler. Orang kampung muka, ibu-ibu pernah nggak ditemplokin laler? Pernah. Kadang-kadang tidur malam aja templok laler. Wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad na'asat wa la yura athru bawlin minhu fi 'alami. Rasulullah Muhammad itu hatinya tidak pernah tertidur walaupun matanya terpejam. Matanya Rasulullah Muhammad boleh terpejam, tapi hatinya tidak pernah tertidur. Pirso, ngerti dengan keadaan sekitarnya. Bahkan kata sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah Muhammad itu kalau tidur keluar suara ngoroknya. Ngerti ngorok? Dengkur. Rasulullah tidur keluar suara dengkurnya. Bu, kalau punya suami tidur ngorok, ibu marah nggak? Iya, selalu berisik. Nabi Muhammad kalau tidur keluar suara dengkurannya, ngorok. Ngoroknya panjang, ngoroknya panjang. Maka kata ayah saya, Wahab, iya Pak, orang ngorok itu ada 3 macam. Satu, ngoroknya orang miskin. Ngoroknya orang miskin kalau ngorok itu panjang. Panjang. Jadi Pak RT, Pak RW kalau mau dapat bantuan beras atau bantuan bansos, cari orang yang tidurnya kalau ngorok panjang. Itu bisa dijamin pasti orang miskin. Kenapa orang miskin kalau ngorok tidur ngoroknya panjang? Karena orang miskin perutnya kosong, lapar, kosong, nggak ada yang nyangkut. Beda sama orang kaya. Kalau orang kaya tidurnya dia makan dulu, nasi goreng masuk, buat dia masuk, kenyang. Begitu tidur, ngoroknya nyangkut. Itu orang kaya. Beda lagi yang ketiga ngoroknya orang ompong. Ada orang ompong nggak sini? Nggak jadi dah. Orang ompong kalau tidur ngoroknya. Makanya yang ngerasa ompong pakai gigi palsu kalau kondangan hati-hati. Ada di Kembangan dekat kampung saya, orang kondangan pakai gigi palsu nenek-nenek. Pakai makan duluan aja di depan sayur, dia gerak, nanti gerak. Bumbunya nyangkut di hidung, dia bersin hasil. Sampai giginya loncat ke sayur. Itu nenek-nenek ngoreng-ngoreng aja sayur. Gulai kambing dikorek-korek, nyari apa nih? Nyari gigi. Yang mana giginya? Gigi kambing. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Rasul Muhammad diperlihatkan kiblat pertama orang ke-1. Yang kedua, apa tujuan Rasul Muhammad diisrakan oleh Allah? Agar Rasulullah Muhammad diaku sebagai keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena semua para nabi itu nasabnya harus bersambung sampai dengan ke Nabi Ibrahim. Saya bilang tadi Nabi Sulaiman istrinya berapa? Nabi Sulaiman istrinya 700, Syidan bin Ad istrinya 4000, Nabi Ibrahim istrinya 3. Nabi Ibrahim istrinya 3. Maka ketika Rasul Muhammad mendeklarasikan di Arab, mendeklarasikan dirinya sebagai Rasul dan Nabi di Arab, maka orang Yahudi nggak mau iman, orang Yahudi Nasrani nggak mau percaya sama Muhammad karena dianggap Muhammad bukan turunan Palestina, tapi Muhammad adalah orang Arab. Tidak ada dalam sejarah ahli kitab orang Arab jadi nabi, nggak ada. Semua nabi berada di wilayah Syam. Maka ketika Nabi Muhammad mengaku sebagai nabi, mereka Yahudi nggak mau percaya karena nabi nasabnya harus bersambung sampai dengan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bininya 3. Saya bukan orang yang pro poligami, tidak, tapi saya bicara apa adanya. Saya pernah diwawancarai oleh acara RCTI, judulnya Barista.
berita selebriti ternama. Barista itu ada ya, jam 12 siang saya diwawancara tentang Della Puspita. Ustadz, apakah ada di Indonesia ini sebagai pelakor? Saya jawab, tidak ada pelakor bagi Islam. Kalau di dalam Islam ada pelakor, maka semua istri Nabi pelakor semua. Betul? Betul? Nabi Muhammad istrinya lebih dari 11. Nabi Ibrahim istrinya 3. Berarti Hajar dan Qutbah semua pelakor. Maka saya jawab, tidak ada pelakor di Islam, tidak ada pelakor. Tapi maaf saya bilang, wawancara ini jangan sampai tahu bini saya. Emang kenapa Ustaz? Takut bini gue ngamuk. Jadi diam-diam aja. Semua Nabi itu nasabnya bersambung sampai dengan kepada Nabi Isa. Nabi Ibrahim istrinya 3. Satu namanya, siapa nama istri Nabi Ibrahim? Ini kita lagi ngaji nih. Siapa nama istrinya Nabi Ibrahim? Ada yang tahu? Kalau ibu-ibu nggak tahu, ibu-ibu jawab istrinya Nabi Ibrahim namanya pasti Bu Ibrahim. Karena bininya RT pasti dipanggil Bu, bininya RW dipanggil Bu, bininya tukang urut dipanggil Bu. Saya ngomong urut. Nabi Ibrahim istrinya 3. Pertama namanya Sarah. Namanya Sarah itu wanita tercantik di dunia. Masya Allah, Bu. Walaupun Sarah ini cantik, Sarah ini kaya, Sarah nggak pernah lawan sama suami, nggak pernah lawan sama suami. Di sini ada nggak yang suka lawan sama suami? Ada nggak? Sarah itu kaya raya. Apalagi kalau orang kampung muka, bininya kaya, suaminya miskin. Habis domain mulu sampai hari, betul? Bininya kaya, suaminya miskin, suami salah sedikit ditunjuk mukanya. Apaan lu? Jangan macam-macam sama gue ya. Ini keluar sama gue. Punya motor, punya mobil, punya rumah. Bukan kemarin cuma bawa latar-latar dulu. Sorry, Siti Sarah ini istri pertama Nabi Ibrahim. Punya anak jadi nabi, namanya Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak dikubur di Palestina, berjejer dengan istrinya. Siapa nama istrinya Nabi Ishak? Nah, namanya nanti itu susah-susah amat. Ishak itu udah selesai. Namanya Rifqah. Rifqah itu kata orang Islam, kata orang Yahudi namanya Rebka, kata orang Nasrani namanya Rebeka. Boleh nggak orang kampung muka punya anak cewek dikasih nama Rebeka? Boleh nggak? Boleh, itu nama istri Nabi Rebeka. Cuma nggak enak pas dipanggil Rebe. Dari Ishak dan Rifqah punya anak jadi nabi, namanya Yakub. Yakub punya anak 12, Levi, Yahuda, termasuk salah satu jadi nabi. Nabi yang ganteng namanya Nabi siapa? Yusuf. Yusuf ke bawah, anaknya nggak jadi nabi. Kenapa anak Nabi Yusuf nggak jadi nabi? Karena Nabi Yusuf menjadi presiden, Nabi Yusuf menjadi penguasa di Mesir, Nabi Yusuf menjadi menteri. Ini bisa buat patokan. Kalau ada kiai ikut politik, kiai jadi anggota DPR, maka anaknya gak jadi kiai. Jamin itu, coba. Makanya saya nggak mau nyalon DPR, nggak mau. Kenapa? Nggak kepilih. Ini enak jadi kiai, orang pada rebutan kursi, gue disiapin kursi. Betul? Gak usah minta suara, saya disiapin kursi. Makan dikasih makan, datang dijemput, pulang dianterin kayak jalan kuning. Saudara Nabi Muhammad, Nabi Yusuf anaknya nggak jadi nabi, tapi ada cicitnya, namanya Siti Rahmah.
Rahman ini orangnya cakep, Masya Allah, persis ibu-ibu orang kampung muka kalau ngaji. Bu, ini saya lihat ibu-ibu orang kampung muka kalau pengajian mendok-mendok semua. Alhamdulillah, apalagi guru qasidah tadi itu Masya Allah, ya dana, dana. Makanya saya minta lagunya tambahin satu lagi. Saya ngomong begini sebetulnya bukan satu lagi sampai jam 1 mak. Terus saja qasidahan, tidak masalah. Semangat ibu-ibu luar biasa. Apa kalau lagi qasidah ya? Kalau qasidahan pasti bajunya mahal-mahal, betul? Dapat COD bang. Olen. Ini mau pengajian cakep, bedak sampai tebel. Tua-tua juga dibedakin, hanya bedakin dirinya melorot. Ditaikin lagi, melorot lagi. Mau kondangan ini namanya alis dikerok-kerokin semua. Digambar kayak butut lajang di melipir. Begitu mau kondangan ke Ancol sampai tengah jalan hujan, rasain loh. Begitu hujan, alisnya yang ditutupi bukan kepalanya. Ditanya kenapa mantu alis yang mahal bikinnya. Mau kondangan cantik, cincin dipakai semua sampai jalannya kayak orang cangkrang. Gelang dipakai semua, tetangganya nyamper warsi. Ikut kondangan gak warsi, tenang dulu, tar dulu, tungguin gue. Gombrang-gambreng. Ada ya kayak gitu? Ada. Cincin dipakai semua, gelang dipakai semua, kalung, bandul kecil aja mama dilihat-lihatin. Bapak-bapak, bandulnya gede, gumpetin gua. Mama pulang pengajian ditanya dari mana mak? Pengajian di Surabaya. Siapa yang ceramah? Gus Wahab. Dapat apa mak? Aduh dapat bandul. Bu, nih awas kunci surga. Jadilah wanita yang soleha. Sehebat apapun ibadahnya orang perempuan, saya ingetin, saya nggak ngajarin. Sehebat apapun ibadahnya orang perempuan, kalau malam bangun, ibu kalau malam bangun nggak? Ngapain? Dibangunin. Malam bangun, tahajudnya hebat, puasa sunnahnya hebat, sholatnya hebat, ibadahnya hebat, tapi suaminya belum ngopi, dibiarin aja, nggak bakal nyumbang surga. Apa betul-betul? Bu, saya nggak mau menjada ya, yang punya suami. Sehebat apapun ibadah ibu-ibu, kalau sama suami ngelawan mulu, gak akan nyumbang surga. Oi, ada nggak sini yang suka ngelawan sama suaminya? Ada nggak? Banyak. Ya ntar dulu, bapak, tak dulu tak. Ini ibu-ibu dulu penting. Karena ketika Rasulullah Muhammad Isra, Rasulullah Muhammad diperlihatkan neraka, Rasulullah Muhammad diperlihatkan surga, Rasulullah Muhammad masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah Muhammad melihat di dalam surga ada malaikat-malaikat yang sedang membangun istana di dalam surga. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu malaikat lagi bangun apa? Dijawab oleh Jibril, itu malaikat sedang membangun istana ya Muhammad. Istana buat siapa Jibril? Istana buat orang kampung muka. Orang kampung muka yang bagaimana wahai Jibril? Yang dibangunkan istana di dalam surga oleh Allah. Orang kampung muka dia yang mau nyumbang buat musola, mau nyumbang buat masjid, mau ngidupin masjid, mau nyumbang buat pengajian, mau nyumbang buat kegiatan majelis ilmu, majelis taklim, yang mau nyumbang untuk pembangunan masjid, maka dia niscaya dibangunkan oleh Allah istana di surga. Amin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu Rasulullah Muhammad diperlihatkan neraka. Begitu diperlihatkan neraka, Rasulullah Muhammad kaget dan gemeter. Kenapa? Sebab penghuni neraka yang terbanyak itu dari kalangan emak-emak, yang terbanyak dari kalangan perempuan, bukan dari kalangan laki-laki. Rasul bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa demikian?
Rasulullah Muhammad dijelaskan, wahai Muhammad, mengapa banyak orang perempuan yang pada masuk ke dalam neraka karena mereka merasa ibadahnya hebat. Tapi kalau mau kondangan cakep, pengajian cakep, giliran tidur sama suami, ya. Mau ke pengajian parfum disemprot, mau tidur sama suami, boro-boro parfum, sopel, autan, koyo, bernempel semua di sini. Ada di sini kayak gitu ada. Leher udah keritan dulu. Mau kosidahan baginya mahal online, masya Allah 800 ribuan dapat kredit. Giliran mau tidur sama suami, boro-boro baju bagus, daster sobek, udah dasternya sobek, daster semplak, bau ketek, masya Allah, kutang sobek dipakai, udah kutangnya sobek ditambal pakai peniti. Penitinya malam dia ubah dari kancing, suaminya ngakapin dari belakang, dia terkecos. Itu bunuh suami perlahan-lahan. Makanya yang cepat mati itu suaminya apa bininya? Yang mati duluan biasanya suaminya dulu apa bininya dulu? Suaminya dulu. Kenapa banyak suami pada cepat mati? Satu, karena Allah kasihan. Allah kasihan kalau yang meninggal bininya, suami jadi duda, ditinggalin anak 3, suami duda nggak akan becus ngurus anak, betul? Tapi seorang wanita, seorang istri, seorang ibu ditinggal mati sama suami, masya Allah, ibu saya janda, ditinggalin anak 12 diurus sama janda, jadi orang semua, betul? Nggak ada yang jadi ayam, orang semua. Itu hebatnya ibu-ibu, itu hebatnya Allah, itu kasihan. Kalau yang meninggal suaminya, istri bisa ngurus anak, betul? Maka janda itu lebih hebat daripada duda, betul? Janda itu wanita kuat, betul? Hidup janda. Janda semakin di depan. Islam itu mengangkat harga janda. Sallallahu Nabi Muhammad. Kenapa banyak orang perempuan yang masuk ke dalam neraka? Masya Allah, karena perempuan gak ngerti. Awas kalau lebaran kita keliling tetangga, boleh suami gak disalamin, gak dimintain maaf, bu. Tidak akan mencium bau surga orang yang berani melawan sama suami, orang yang gak mau ngurusin sama suami. Pulang pengajian ibu-ibu rubah, pulang pengajian rubah, sampai rumah jam 12 malam, ibu sholat 2 rakaat. Bukan jangan dicopot, ibu dandan yang medok buat suami. Jam 12 malam, bukan jangan dicopot, dandan yang medok, putih-putihin semua ini. Nah, bibir ini merah-merahin bibirnya merah-merahin, berat gambar bibirnya merah-merahin, terus tunggu suami, ibu lampunya mati dalam kamar. Terus ibu nyempot di pojok kamar begini. Insya Allah suaminya masuk langsung pingsan. Ini ada kuntilanak dari mana katanya? Saya suruh nih. Terus bu. Saya masih ada waktu ya. Nanti ini di belakang ya. Ibu-ibu jangan pulang dulu sebelum doa ya. Nanti saya doain semua mudah-mudahan ibu jadi orang kaya semua. Saya bu, kalau dalam perjalanan nuklir itu saya nggak lepas baca surat Al-Waqiah minimal 50 kali. Tidak berkata uang kali terus sampai selesai. Minimal 50 kali saya dalam perjalanan 50, berangkat 50, pulang 50. Jadi insya Allah kita yang malam ini kumpul insya Allah hidupnya berkah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, rubah saya hidupnya ya. Dandan yang cantik buat suami. Ya Bu ya, insya Allah ya. Ustaz, saya pengen bakti sama suami Ustaz. Cuma suami saya kalau malam bekerjanya begini dulu Ustaz.
masih wajib taat patuh kepada suami bagaimanapun kondisi suami. Sanggup? Ustaz, saya pengen sayang sama suami, pengen hormat sama suami, cuma suami saya nggak kayak dulu. Lagi pengantin baru, suami saya mesra bener sama saya. Di rumah mesra, saya dipanggil Yayang. Saya manggil suami saya AA. Kalau saya marah, suami saya ngerayu, dipegang tangan saya, suami saya nyanyi. Andaikan matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Saya marah, apa sih bang, apa anda? Dipegang lagi tangan saya. Apapun yang terjadi, aku tak peduli. Rela ku mati demi dirimu kamu. Lagi pengantin baru kayak gitu bang. Begitu udah 5 tahun saya udah punya anak 4 bang. Perut saya udah lebar. Ya Allah, perut saya udah lebar, pantat saya gede. Korban suntikan KB. Makanya saya doain bu, bekas pantat ibu-ibu ini semua dihitung pahala oleh Allah, amin. Bekas pantat ibu-ibu dihitung ganjaran semua oleh Allah, amin. Dihitung pahala semua oleh Allah, amin. Tambah gede pantatnya, saya doain tambah gede pahalanya. Saya ngomong pakai dasar bu, pantat kita, bekas duduk kita ini dihitung pahala oleh Allah. Dia harus percaya, masih nggak percaya sama kiai. Zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Ini pantat nih, kursi yang ibu dudukin, pantatnya ibu itu. Begitu ibu bangun, pulang ke rumah, ini kursi memintakan ampun kepada Allah dan nanti akan mendorong ibu masuk surga. Mereka jadi saksi, siksa kena barunya. Tapi nanti mereka menjadi saksi. Saya saksi, ibu Wartem ngaji malam ini. Buktinya apa? Saya ya Allah pantat. Kenapa? Saya diduduki sama dia. Oh, mana gede banget pantatnya. Ada Allah, ya udah, kalau tambah gede pantatnya saya kasih pahalanya gede juga. Pantat ibu-ibu gede, pantat disuntikin mulu sama bidan ya bu ya. Suntik kami cus lagi, dan gimana gak melar. Capek disuntik kami sama bu bidan, ngomong bu bidan saya mah jangan pakai suntik, capek. Pakai apa? Pakai pel aja, pel. Dikasih pel, pelnya lupa lagi minum, dibuang aja jendela. Dimakan sama ayam, pantesan ayam kagak nelor. Bu, lagi pengantin baru, suami saya nggak Ustaz, sayang sama saya, Masya Allah. Begitu udah 5 tahun, saya udah punya anak 4, perut saya udah banyak cakarannya ya bu ya. Masya Allah, tidak ada wanita yang seikhlas ibu-ibu, betul? Mengandung besar, susah, payah, itu kan korban bapak-bapak. Bapak enak ngintip doang, ngintipnya doang keluar bisa 3 kilo. Sebegitu gedenya melahirkan, menyusui ya bu ya. Lagi anak-anak tidur, mak nyusu, ntar habis anaknya nyusu, bapaknya orangnya, sembarangan. Emang boleh bapak-bapak nyusu? Udah sering. Baru sih ceramah begini baru bener. Dibilang boleh bapak boleh susu boleh. Oh, asal susu gini ya jangan sih susu tetangganya. Itu yang nggak boleh. Begitu saya sudah punya anak 4, Pak Ustaz, suami saya boro-boro ngerayu. Ini saya sambil nyuci sambil nyanyi. Suami saya udah nggak setia lagi, udah cuek sama saya. Dibilang saya bengkak lah. Saya
saya gembrot, saya nyanyi Pak Ustadz, tak sanggup lagi diriku bertahan untuk hidup bersamamu. Tak mampu lagi diriku pasrahkan untuk tak pergi darimu. Walau sesungguhnya diriku ini teramat sayang padamu, dan sesungguhnya aku menyadari dan mudah bagi diriku melupakan, menghancurkan bayanganmu. Sallallahu Nabi Muhammad. Memang bisa nyanyi. Bu, udah malam bu, gimana bu? Nabi Muhammad SAW ketika Isra diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga, diperlihatkan bagaimana keadaan manusia, liduriyahu min ayatina, diperlihatkan sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, apa tujuan Rasul Muhammad disebutkan oleh Allah? Agar Rasul Muhammad diaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Balik lagi terakhir. Nabi Ibrahim istrinya 3. Satu namanya Sarah. Sarah punya anak Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya anak ke bawah sampai Zulkifli, sampai Sulaiman, sampai Daud, sampai dengan Zakaria. Zakaria punya anak jadi nabi namanya Yahya. Yahya punya saudara namanya Imran. Imran punya bini namanya Imran punya bini namanya itu Imran sama suami istrinya namanya Hana. Imran ada di dalam Al-Quran namanya surat Ali Imran. Imran ini manusia biasa, bukan nabi, tapi namanya disejajarkan dengan nama para nabi. Innallaha astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Nabi Adam, istrinya tidak dipilih, keluarganya tidak dipilih. Allah memilih Nabi Nuh, istrinya tidak dipilih, keluarganya tidak dipilih. Allah memilih Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan Allah memilih Imran dan keluarganya. Imran punya istri namanya Hana. Hana mandul, tua mandul. Kira-kira orang mandul bisa punya anak? Istrinya mandul, suaminya mandul, gak bisa punya anak. Tapi Imran ngomong, minta sama Allah, ya Rabb, kalau saya nggak punya anak, nanti siapa yang melanjutkan perjuangan saya? Karena mencari generasi penerus itu gampang apa susah? Cari ganti kiai susah apa gampang? Susah apa gampang? Susah. Cari anggota dewan, DPRD, DPRD gampang apa susah? Gampang. Cari ganti wali kota gampang apa susah? Cari ganti lurah gampang apa susah? Tapi cari ganti kiai, cari ganti ustaz susah. Jangan cari ganti ulama kiai pakai topi nggak tanya kiai nggak bisa deh. Bu, kalau mau ceramah begini, kalau mau sholat dibuka jidatnya. Ada 7 syarat sujud. Sujuduna lahu syurutun sab'ah faslim ala sab'ati aqdafa arubbatani abdul kafaini butunil atrafi min rijlaini. Nih, kalau mau sujud jidatnya harus terbuka. Bapak-bapak, saya ingetin. Jangan sholat begini. Ini bulan jengkol begini. Kalau sholat dibuka, tuh. Kalau ceramah begini, tuh. Islam mengajarkan
Sholat dibuka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 jidat tempel, 2 telapak tangan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak boleh sholat sujud begini sujud. Gak boleh, harus ditempel di hijab. Ini sholat dibuka. Kalau mau ceramah begini tuh. Kalau main gaple begini. Main gaple. Kalau mau mancing agak miring dikit mancing. Jangankan cari ganti ulama kiai, cari ganti imam musola susah apa gampang. Begitu pas waktu maghrib imamnya kagak datang mencret. Maaf ya namanya orang penyakit ya. Imamnya nggak ada udah komat, imamnya nggak datang saya jamin dorong-dorongan. Lu aja. Begitu ya. Di sini begitu enggak? Sama di kampung saya juga begitu. Kalau imam nggak ada dorong-dorongan. Lu aja. Lu jelekkan Tuhan. Begitu yang didorong bukan lulusan pesantren, mantan preman nekat maju jadi imam. Kalau di kampung muka ada mantan preman, dulunya nakal, punya cato, dulunya nggak bener, tobat angkat jadi bazar, betul? Rangkul mereka. Dulu di Demak ada namanya Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga itu nama aslinya Raden Syahid. Raden Syahid itu anaknya Adipati Tuban. Dulu itu preman disebut dengan penjahat Lokajaya, merampok hartanya orang-orang kaya, dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Benar apa salah? Benar. Sejak kapan merampok benar? Merampok hartanya orang-orang kaya, dibagikan kepada fakir miskin. Benar apa salah? Benar. Ayo dibagiin, tapi dapat merampok. Ya ibu mah minta aja, minta panggil sini dia. Dari mana uangnya? Ketemu sama Sunan Bonang, taubat. Kata Sunan Bonang, hei Raden Syahid, walaupun kau bagikan uang kepada fakir miskin yatim piatu, tapi hasil rampok itu sama dengan bersihin meja pakai air comberan. Bersih apa kotor? Kotor. Ditancapkan tongkat di pinggir kali, topo, nyetok upo. Bahasa Jawa, nggak makan, nggak minum puasa. Maka kiai zaman dulu kurus-kurus. Sama ustadz zaman sekarang juga kurus-kurus. Karena ustadz nggak ada gajinya. Kasihan ustadz. Makanya saya kalau main ke rumah teman saya di alumni Lirboyo, karena saya dulu pernah di Lirboyo. Masya Allah, kalau main ke rumahnya ustadz, ya Allah ustadz, saya numpang kamar mandi ya, boleh ya? Kamar mandinya ustadz, utang bininya pada nyangkut di atas. Odolnya udah melintir. Sabunnya ustadz saya lihat udah tipis-tipis Pak. Kadang-kadang ustadz kalau mandi saking tipisnya sabun nyelip di pantat nggak berasa. Cari ganti imam musola susah, betul? Didorong mantan preman udah tobat begitu maju, masya Allah. Baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitu baca Fatihah, imam keder dia baca surat. Suratnya apa yang dibaca? Ini mantan preman lagi demen sama janda. Namanya Wati'ah. Namanya Wati'ah, namanya Watini. Jadi yang dibaca suratnya Watini, Watini, Wazaituni, Waturisini, Wahadal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilina illa apaan ya? Pas illa lu gak masuk ngaji sih. Illa Pak RT masuk dia gemeter, ada RT masuk gemeter. Illa daripada malu depan RT ditambah sendiri. Illal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa RT ngomong lagi? Kata Pak RT-nya, jangan yang panjang-panjang, yang paling pendek di dalam Al-Quran. Dia baca
Madinah nggak kelar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna apaan ya? Inna lagi bingung baca inna. Ada nenek-nenek orang kampung muka takut ketinggalan berjamaah pakai mukena sambil lari, kakinya nyangkut di pintu, jatuh. Nah, kata imamnya benar, nenek-nenek innalillahi. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nenek-nenek bengong, saharodan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai Zakaria, sampai Imran punya istri Hana berdoa dikasih anak. Imran anaknya perempuan, namanya Maryam. Maryam punya anak jadi nabi, namanya Nabi Isa alaihissalam. Paham? Dari istri yang ketiga namanya Qaturah punya anak namanya Madyan punya anak jadi nabi namanya Syuaib punya anak perempuan 7 namanya Sofura, salah satunya menikah dengan Nabi Musa alaihissalam. Satu disebut Bani Israel, ketiga namanya suku Madyan. Yang kedua dari istri nomor 2 namanya Hajar punya anak jadi nabi namanya Ismail dipilih oleh Allah untuk menjadi keturunan terbaik Ibrahim. Ismail punya anak gak jadi nabi namanya Adnan punya anak namanya Ma'adi punya anak sampai Kinanah punya anak sampai ke Qusay, Quraisy sampai Qusay, sampai Bihar, sampai Abdi Manaf punya anak namanya Hashim punya bini namanya Hashim punya istri namanya Salma itu wanita Madinah yang dinikah oleh Hashim. Maka kalau Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah banyak saudaranya karena turunan dari Salma dan Hashim menikah punya anak namanya Abdul Muttalib, nama aslinya Syaibah. Abdul Muttalib punya anak 10, salah satunya yang paling ganteng namanya Sayyid Abdullah. Nanti menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan Islam Rasul Muhammad yang pertama diperlihatkan kiblat umat Islam, yang kedua dipertunjukkan bahwa Nabi itu keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Muhammad Mi'raj naik menghadap Allah, dapat perintah ibadah sholat 5 waktu. Mengapa perintah sholat? Karena sholat itu adalah solusi menghadapi masalah yang sedang kita hadapi. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim, 6 tahun ibunya meninggal dunia, 8 tahun kakeknya meninggal dunia, punya istri 52 tahun istrinya meninggal. Berat menghadapi perjuangan ini. Maka Rasul Muhammad ketika Mi'raj diperintah oleh Allah mendapatkan perintah sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah solusi dari masalah yang kita hadapi. Bu, saya meminta sumbangan sambil kita salawatan ya. Yang keliling untuk pembangunan musola Baitul Amin diiringi santri sekalian hadrah. Mari. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika
ya Bu ya. Insyaallah saya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi. Ibu baru sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahilah hidup kami ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami berkumpul dalam rangka melaksanakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah amalan kami ini. Ya Allah ya Tuhan kami, bimbinglah kami untuk selalu menjadi manusia yang bersyukur kepada-Mu ya. Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Kau palingkan hati kami ini setelah Kau berikan hidayah ke dalam hati kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Rabb. Dosa-dosa kami ya Rabb, ampuni dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa kedua orang tua kami, kasihilah mereka sebagaimana mereka membimbing dan menasihati ketika kami uji. Rabbana atina fid dunya hasanah walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.